لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal ilma taharatan linnufus wa hadiyan ilal haq wa nuran lil basair wa tariqan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hazan nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpahan rahmatnya. Pagi ini kita dapat melaksanakan rangkaian ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita laksanakan diterima Allah sebagai amal yang sholih, dan mudah-mudahan hidup kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kita bisa berada di taman surga, bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini, dan kita termasuk orang yang masuk masjid dalam kondisi sehat jiwa. Karena sekarang banyak orang gila masuk masjid untuk kemudian ya mukul imam, tusuk imam, menganiaya imam masjid. Alhamdulillah kita masuk masjid, jiwa kita sehat. Karena di saat sekarang ini muncul fenomena yang rutin setiap tahun, setiap ada sesuatu, mesti muncul orang gila menganiaya ulama. Karena itu mari 1 jam ke depan kita manfaatkan waktu yang diberikan Allah kepada kita, mengkaji ayat-ayat Allah, baik ayat qauliyah maupun ayat qauniyah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang kita masih menghadapi musibah. Musibah itu bersifat global, maka disebut pandemi global COVID-19. Nah, dari sisi makna, musibah itu bisa jadi sebuah nasihat. Karenanya musibah itu tidak hanya dipahami sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan karena ada bencana, ada berbagai kerusakan, tapi sesungguhnya di balik musibah yang ada itu ada pelajaran-pelajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bisa kita pahami bahwa musibah itu nasihat. Nasihat dari Allah yang bisa memahami itu hanya orang yang beriman, Bapak. Kalau orang kafir, orang ateis, orang musyrik sangat sulit memahami nasihat Allah. Sama dengan kelelawar itu tidak bisa melihat terangnya sinar di waktu siang. Bahkan kelelawar itu benci sekali dengan terang. Mengapa? Karena kelelawar itu sudah terbiasa bergelimang dalam kegelapan. Maka kalau manusia itu sudah sesat, dia akan membenci kebenaran. Kalau manusia itu sudah terlanjur jauh ke dalam maksiat dan dosa, maka dia akan memusuhi orang yang benar, dia akan benci dengan kebenaran, dan dia akan menghabisi orang-orang yang benar.
Oleh karena itu kita harus bersyukur kita masih bisa membaca nasihat Allah baik berupa ayat qauliyah maupun ayat qauliyah. Said Qutb dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam memberi nasihat itu ada dua macam. Yang pertama, nasihat itu berupa ayat. Ayat itu bentuknya dua, ayat qauliyah dan ayat qauniyah. Ayat qauliyah itu semua yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran, itu semuanya nasihat Allah. Maka ketika kita membaca Al-Quran, hadirkan rasa kalau kita ini sedang berhadapan dengan Allah, sedang dinasihati oleh Allah. Sehingga membaca Al-Quran itu tidak sekedar membaca mahraj, tidak hanya sekedar membaca tulisan, tapi yang kita baca ini adalah nasihatnya Allah. Maka kalau membiasakan diri membaca Al-Quran merasa sedang dinasihati Allah, maka akan muncul penasaran apa nasihat Allah yang dapat memberi manfaat kepada saya. Maka mau tidak mau harus membaca terjemah, harus membaca tafsir, harus membaca berbagai analisis tentang ayat yang kita baca. Baru itu mendapat nasihat dari Allah. Yang kedua, qauniyah, peristiwa, kejadian, baik yang kita alami atau yang kita saksikan, semua itu nasihat dari Allah. Bentuknya ayat qauniyah. Termasuk pandemi global COVID-19 ini juga nasihat dari Allah. Bentuknya apa? Ayat qauniyah. Nah, yang kedua, nasihat Allah itu berupa kematian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kematian itu nasihat tanpa kata. Maka yang hidup harus sibuk membaca nasihat tanpa kata itu. Katanya wong mati raiso obah, le obah dolek duit. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena kematian itu nasihat Allah tanpa kata, maka siapapun kita yang masih diberi kesempatan hidup harus membaca nasihat itu. Apalagi kalau mampu memahami makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu akan menimbulkan kesadaran tinggi bahwa apa yang saya dengar dan saya saksikan ini akan saya alami. Maka muncullah upaya untuk memperbanyak bekal, nabung amal ibadah dan amal soleh, agar dalam menghadap Allah itu bisa mempertanggungjawabkan semua yang diamanatkan Allah semasa kita hidup. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada kita, urkubul mayiti inda salasin. Perhatikan keadaan mayat itu dalam 3 hal. Kalau mayat itu di keningnya ada keringat, di batuknya itu ada keringat, kemudian di kelopak matanya itu ada air mata, yang ketiga bibirnya senyum, qad nazalat rahmatam minallah, sungguh telah turun rahmat Allah kepadanya, dialah orang yang wafat membawa ciri-ciri husnul khotimah. Sebaliknya Rasul berpesan, jika kalian menyaksikan orang yang sakaratul maut itu ngorok seperti sapi disembelih, lantas di tubuhnya itu ada bercak-bercak merah kehitam-hitaman seperti terkena pecut, kemudian bibirnya mengkerut dan mengeluarkan busa, qad nazalat azabam minallah,
sungguh telah turun azab Allah kepadanya, dialah orang yang wafat membawa ciri su'ul khotimah, akhir yang tidak baik. Maka yang mendapat nasihat harus ngambil sikap. Kalau kita menyaksikan saudara kita yang wafat itu membawa ciri-ciri husnul khotimah, kita mohon, ya Allah, jadikanlah akhir hayat kami sebagus saudara saya yang mendahului saya. Ya Allah, jadikanlah akhir hayat kami seperti saudara saya. Adapun kalau yang meninggal itu ada tanda-tanda su'ul khotimah, segeralah berlindung kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Saya berlindung kepada Allah dari kondisi seperti ini, jangan sampai menimpa saya. Maka kemudian mengambil pelajaran, apa sih sebabnya kok orang mati kayak gini? Ditelusuri sejarah hidupnya, kita jadikan rambu-rambu untuk tidak berbuat seperti yang kita saksikan. Hindari kata-kata yang tidak ada hubungannya dengan iman. Misalnya melihat orang meninggal misalnya jelek, kemudian nyebutnya apa? Jabang bayi lanang wedok gitu. Ngapain jabang bayi dipanggil-panggil itu? Lafadzkan na'udzubillahi min dzalik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang bagaimana sikap kita menghadapi COVID-19 yang termasuk ayat kauniyah agar kita mendapat nasihat dari Allah, karena hanya orang beriman yang dinasihati oleh Allah itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada dua sikap yang harus kita pertahankan. Yang pertama itu tetap tenang dan tetap waspada. Tenang, kata Ibnu Sina, itu menghadirkan 50% sehat. Tapi cemas, gelisah, takut itu menghadirkan 50% penyakit. Jadi kalau orang itu bisa tenang, menghadapi segala sesuatu dengan tenang, berpikir jernih, berhati lapang, itu sudah punya tabungan 50% sehat. Tapi kalau menghadapi masalah kecil maupun besar dengan panik, dengan gelisah, dengan galau, ya dia sudah punya tabungan 50% penyakit. Kan itu tenang saja. Tenang. Tapi juga tetap waspada. Waspada itu bagian dari usaha. Yang kedua, jangan. Ya, ini fakta. Maka menghadapi fakta seperti ini jangan abai, tapi juga jangan lebay. Ini saja rumusnya. Kemudian hindari debat. Karena nggak akan bisa selesai diperdebatkan, apalagi saling menyalahkan. Lebih bagus, lebih produktif kalau kita ini sibukkan diri, bermuhasabah, bertaubat, menggali hikmah. Saya mencoba untuk membuat sebuah perbandingan, perdebatan yang tidak rampung-rampung. Itu karena ada dua kutub ekstrim dalam memahami takdirnya Allah, yaitu yang namanya aliran Jabariyah dan aliran Qadariyah itu. Ya. Wah, ini kalau diperdebatkan ya saling menyalahkan. Ya. Jabariyah mengatakan ya pasrah takdir. Ya. Tapi Qadariyah mengatakan harus optimis usaha. Ya. Karena kalau hanya mengandalkan takdir nggak usaha itu ya namanya nggak bertanggung jawab. Ya. Kemudian Jabariyah mengandalkan doa dan tawakal, sedangkan Qadariyah doa, tawakal tidak cukup, harus usaha. Ya. Kalau Jabariyah mati takdir Allah bukan karena virus, tetapi Qadariyah mengatakan ya ini cenderung mengabaikan takdir dan mengedepankan usaha.
Terus yang Jabariyah mengatakan masing-masing virus sudah ada alamatnya dan tidak pernah salah. Yang dapat alamat palsu itu kan Ayu Ting Ting aja. Ya. Virus itu punya alamat. Ini paham Jabariyah. Paham Qadariyah, jika tidak berusaha akan mati konyol. Terus berdebat, enggan mengikuti protokol kesehatan, yang Qadariyahnya taat protokol kesehatan. Jabariyah dan Qadariyah saling menilai. Kata Jabariyah, menilai Qadariyah lemah iman. Yang Qadariyah menilai Jabariyah termasuk beraliran fatalistik. Aliran fatalistik itu adalah sikap kelimprak-kelimpruk itu, kayak gombale Mukio, kayak Ruruo Mukio. Oh, enggak pernah ketemu. Ya itu. Ya. Jadi saling. Nah, ada moderasi, ada jalan tengah yang mengkompromikan dua itu, yaitu Ahlus Sunnah, yaitu memadukan dua aliran pemikiran ekstrim, Jabariyah dan Qadariyah, yakni manusia itu menghadapi apapun harus usaha, kemudian doa, dan kemudian tawakal. Nah, ada aliran yang memanfaatkan, namanya aliran kepentingan. Di masa pandemi ini ada aliran kepentingan, yaitu apa? Bagi mereka yang hidupnya sedang serba ngurusi politik aja itu, sehingga apapun dipolitisir, termasuk musibah ini juga dipolitisir untuk kepentingan ya pencitraan, termasuk penyesatan, cari kambing hitam, cari sapi hitam, cari kerbau hitam itu ya. Akhirnya bedes-bedes melok hitam pisan gitu. Ya ini kerjaannya ini. Jadi kalau sudah tidak ada musim pemilihan umum, pemilihan apa-apa, pilkada, itu anti-Islam. Anti-Islam. Tapi begitu jelang pilkada, yang bukan Islam pun pakai songkok hitam, pakai surban, gitu ya. Bergaya santri, padahal bukan santri. Ini terkait dengan aliran kepentingan, aliran baru ini. Ya. Ekonomi, ya ada yang positif, ada yang negatif. Nah, dari sisi ideologi berkesempatan untuk memeras dasar negara, merubah masa jabatan presiden, itu dilakukan semua dalam masa pandemi. Jadi ini aliran kepentingan ini. Nah, Bapak Ibu, tidak ada manfaat, tidak produktif kalau hanya berdebat seperti ini. Kita akan mendapatkan pengalaman spiritual kalau yang kita lakukan itu sibuk memahami hikmah berdasarkan Al-Quran. Sudah ada petunjuk dari Allah. Musibah itu hikmahnya, pelajarannya adalah ada 4 kemungkinan. Yang pertama, ujian iman dan kesabaran. Tentu ini secara spesifik bagi orang beriman, diuji oleh Allah. Yang kedua, musibah itu kalau berupa bencana seperti yang sedang melanda dunia sekarang ini, sebagai teguran keras karena ingkar dan sombong. Yang ketiga, sebagai azab yang disegerakan karena manusia berbuat zalim dan durhaka. Dan yang keempat, musibah itu merupakan sunnatullah. Nah, mari kita dalami satu persatu dari 4 hikmah ini. Mohon jangan ngantuk, kalau ngantuk dicetol sendiri gitu ya. Yang capek ya selonjor boleh, yang senden boleh, tapi jangan ngantuk, harus dipentelengi nih. Jauh-jauh dari Malang saya untuk nyampaikan ayat Allah ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama sekarang. Musibah yang sedang kita hadapi ini adalah ujian iman. Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan dalam surat Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna fahum la yuftanun.
apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami beriman sedang mereka tidak diuji lagi? Sekecil apapun iman itu akan diuji oleh Allah. Apakah Allah nggak tahu? Allah Maha tahu. Tapi untuk apa Allah menguji iman hambanya? Agar hamba yang bersangkutan itu tahu kualitas imannya sendiri. Jadi ujian iman berupa musibah ini tidak untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan hamba. Sama, guru yang mengajar satu kelas, muridnya 30, selama 1 semester, guru ini tahu persis kemampuan satu persatu siswanya. Tapi mengapa perlu diadakan UTS, ulangan harian, PR, PS, kemudian UTS, kemudian UAS. Kenapa itu? Ujian itu tidak untuk kepentingan guru, karena guru sudah tahu, sudah nyelengi nilai. Ujian itu untuk diketahui oleh siswa yang bersangkutan, sekaligus untuk mendapatkan legalitas anak ini pantas naik kelas atau tidak mampu kalau dinaikkan kelas. Maka tidak akan pernah naik kelas tanpa ujian. Nah, iman manusia pun juga begitu, nggak akan bakalan naik, meningkat kalau tidak diuji oleh Allah. Layang-layang itu bisa terbang tinggi karena apa? Diterpa angin. Kalau nggak ada angin, nggak bisa layang-layang itu terbang, Pak. Apalagi layang-layangnya kudanan, nggak bisa naik. Terus nggak ada angin, kudanan bisa. Tidak bisa. Jadi mentalitas manusia itu akan semakin kuat, tahan uji, tahan banting, itu kalau selalu menerima ujian Allah sebagai ini, kesiapan mental, kekuatan iman, ya, punya pendirian yang kokoh dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau memang musibah itu ujian iman, apa yang harus kita lakukan? Ini yaitu revitalisasi iman, penguatan iman. Dengan cara apa kita menguatkan iman? Petunjuk Rasul berperan di sini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menganjurkan jadidu imanakum, perbaruilah, upgrade iman kalian, kuatkan iman kalian. Qila ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara kami menguatkan iman, memperbarui iman? Rasul bersabda, qala aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang mari kita tanya, apa hubungan peningkatan iman dengan la ilaha illallah? Hubungannya terletak pada, kalau orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah ajaran tauhid uluhiyah, maka orang yang mengucapkan kalimat itu harus membersihkan diri dari syirik. Kalau lisannya mengucapkan la ilaha illallah, tapi perilakunya masih termasuk kelompok orang musyrik, ya la ilaha illallahnya tidak membekas dalam hidup. Yang kedua, kalau la ilaha illallah itu kalimat thayyibah, kasyajarotin thayyibatin asluha sabitun wa farwa fis sama, tutiu kula kulahinim bidni rabbiyah, surat Ibrahim 24-25, maka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat yang baik, maka harus menjadi orang baik. Karena bisa jadi lisannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi setiap hari ngurangi sukatan, setiap hari makan riba, setiap hari mabuk-mabukan, berjudi, maksiat, bahkan jadi geng preman. La ilaha illallahnya nggak membekas, nggak berpengaruh.
Nah, revitalisasi iman yang diperintahkan oleh Rasulullah, faksiru biqauli la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah yang diucapkan juga diamalkan. Perilakunya betul-betul perilaku yang sesuai dengan esensi la ilaha illallah. Kalau sudah la ilaha illallah, tauhidnya uluhiyah, yang disembahnya Allah, yang diminta hanya Allah, maka jangan syirik. Kalau la ilaha illallah itu kalimat thayyibah, kalimat yang baik, orangnya mengucapkan harus menjadi orang baik. Kalau la ilaha illallah itu miftahul jannah, kunci masuk surga, sebagaimana Rasul sabdakan, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah, maka perilaku orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus perilakunya ahlul jannah. Setiap hari la ilaha illallah, tapi korupsi gak berhenti-berhenti. Padahal darah dan daging yang tumbuh dari harta yang haram, hanya neraka yang pantas menjadi tempatnya. Jadi koruptor itu sudah daftar calon penghuni neraka. Karena yang dimakan haram. Manis taro sauban. Barang siapa yang membeli baju, sebagian uang yang dipergunakan membeli baju itu ada yang bukan haknya. Maka selama baju itu dipakai sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bakalan menerima sholat seseorang. Walaupun uang yang digunakan untuk beli pakaian itu 90%-nya hasil keringatnya sendiri, tapi 10%-nya hasil ngentit. Kelas 3 itu ngentit, kalau kelas besar ngentot namanya itu. Tidak bakalan diterima oleh Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, Muslim itu mengajarkan kebenaran. Maka tidak pantas kalau seorang Muslim dituduh radikal. Pertama dibilang good looking, tahu-tahu muncul katanya embrionya radikal. Salah alamat. Yang koruptor itu loh yang radikal. Yang ingin mengganti Pancasila itu loh radikal. Kok jadi marah-marah saya? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kalimat la ilaha illallah itu kalimat thayyibah, miftahul jannah. Bahkan Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan kalimat la ilaha illallah itu kalimatul wahdah. Kalimatul wahdah itu artinya kalimat satu yang menjadi misi seragam para nabi dan rasul. Jadi artinya la ilaha illallah itu kebenaran universal. Karena semua rasul mengajarkan kalimat itu. Beda antara satu rasul dengan rasul yang lain itu masalah syariat, masalah ibadah. Tapi masalah akidah, Allah mengajarkan satu kalimat kepada semua rasul untuk disampaikan kepada umatnya sampai hari kiamat. Karena itu tidak mungkin ada seorang rasul mengajarkan selain ajaran la ilaha illallah, itu tidak mungkin, Pak. Semua rasul itu kalimatul wahdah, mengajarkan ajaran kalimat yang satu, yaitu la ilaha illallah. Maka menjadi miris, Pak, kalau kalimat la ilaha illallah ditulis di bendera kemudian dicurigai macam-macam. Kalimat la ilaha itu miftahul jannah, misi para nabi dan rasul. Salah alamat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Salah alamat. Nah, kita menyaksikan fenomena seperti itu. Maka kembali kepada revitalisasi iman, kalau sudah memperbanyak kalimat la ilaha illallah, ya jangan menjadi bosnya syirik. Jangan menjadi jamaah kemusyrikan. Kalau sudah la ilaha illallah kalimat thayyibah, ya pribadinya harus pribadi thayyib. Kalau la ilaha illallah itu miftahul jannah, perilaku orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah perilaku calon penghuni surga. Kalau kalimat la ilaha itu kalimatul wahdah, maka menjadi tanggung jawab kita untuk mengamankan kalimat itu dalam diri saya
dalam diri kita, dalam diri keluarga kita, dalam diri masyarakat kita. Nah ini, kalau musibah itu sebagai ujian iman dan kesabaran, maka yang harus kita lakukan adalah revitalisasi keimanan. Bapak Ibu, tanda peningkatan iman oleh Allah sudah diberikan rumus. Rumusnya ini, kita bisa mendeteksi iman kita masing-masing. Nggak usah sibuk menilai iman orang lain. Allah sudah tunjukkan dalam surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Rumusnya di sini. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Sambung Pak. Connect. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah iman. Bukan malah telinganya gatel. Yang telinganya gatel marah-marah itu iblis Pak. Kalau dengar ayat dibaca kok telinganya gatel, marah-marah, itu telinganya pakai telinga iblis. Kalau telinganya orang beriman, ya wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian kepada Allah bertawakal, berserah diri segala urusan. Kita punya Allah. Dan itu harus dijaga terus. Dengan demikian Allah akan menjaga kita. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Musibah itu sebagai teguran keras karena ingkar dan sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabadikan peristiwa kehancuran bangsa-bangsa umat-umat terdahulu karena ditegur oleh Allah. Teguran Allah sangat keras karena apa? Karena ingkar dan sombong. Ini ayatnya dalam surat Al-Isra 16. Wa idza aradna an nulika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha faqa 'alaihal qaulu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada mereka, kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu. Allah perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Mari kita dalami. Siapa yang hidup mewah di negeri itu? Ayat ini menegaskan Allah memerintahkan di negeri itu orang-orang yang hidup mewah untuk taat, tapi ternyata mereka ingkar. Maka berlaku hukum Allah, fadammarnaha tadmiro. Sekarang mari kita kaji realitas. Yang hidup mewah itu cuma dua, Pak. Yaitu penguasa dan pengusaha. Fakir miskin nggak mungkin fakir miskin hidup mewah. Petani, nelayan, buruh bangunan nggak mungkin hidup mewah. Karena nggak ada yang dibuat alat untuk bermewah-mewah. Yang punya sarana bermewah-mewah hidup itu hanya dua, penguasa sama pengusaha. Nah, kalau sampai penguasa itu durhaka, kalau sampai pengusaha itu durhaka, fadammarnaha tadmiro.
Habis, Pak. Habis. Kam ahlakna minal quruni min ba'di nuhin wa kafa bi rabbika bidzunubi ibadi khabiram basira. Ini ayat 17. Jadi yang tadi 16, ini Al-Isra 17. Dan barang berapa banyak kaum sesudah Nabi Nuh telah kami binasakan, dan cukuplah Tuhanmu maha mengetahui lagi maha melihat dosa-dosa hambanya. Ya. Jadi Bapak Ibu, karena durhaka dan sombong itu ternyata berdampak. Nah, kesombongan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan setiap manusia yang sombong. Allah sudah buat percontohan, iblis itu sombong, akhirnya dilaknat oleh Allah. Maka biarlah iblis saja yang dilaknat, manusia jangan sampai seperti nasibnya iblis. Iblis kan sombong, maka Allah berfirman, qala Allah azza wa jalla, al-izzu izari wal kibriya'u ridai, faman yunazi'uni wa fi wahidin minhuma faqad azzabtuhu. Allah azza wa jalla berfirman, kemuliaan adalah sarungku, kesombongan adalah selendangku. Maka barang siapa yang menyaingiku dalam satu di antara dua hal tersebut, aku akan mengazabnya. Bapak Ibu, Allah itu pantas kalau sombong, tapi Allah enggak pernah sombong. Maka enggak ada dalil manusia sombong itu. Ya. Ambil contoh kasus, ini gambaran saja Fir'aun. Ya. Terkenal kan Fir'aun. Ketika hidup, kesombongannya luar biasa, kedurhakaannya sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, saya sebagai Tuhanmu yang paling tinggi. Namun dia sadar ketika akan mati kan. Nasibnya seperti ini. Ya. Dan tragis, meninggalnya itu harus tenggelam di Laut Merah. Ya. Sesungguhnya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mau menghancurkan Fir'aun, tidak sulit bagi Allah untuk membinasakan Fir'aun. Andai kata telinganya dikasih virus corona gitu, mati Fir'aun. Tapi waktu itu Allah nggak lakukan itu. Kan? Jadi Fir'aun harus mengalami proses kebinasaan yang panjang. Harus waspada terus sejak Nabi Musa mulai remaja kan. Yang tadinya dicari-cari, dibunuh, bayi-bayi laki-laki akan dibunuh, dibinasakan. Ternyata Allah memasukkan Nabi Musa, calon Nabi itu, ya, bayinya ke dalam istana. Itu tersiksa terus itu karena curiga terus. Jadi Fir'aun itu hidupnya seperti intel Pak, curiga terus kepada Nabi Musa yang di dalam istana. Tersiksa itu, tersiksa. Nah akhirnya panjang kan, harus tenggelam di Laut Merah. Nah Allah Subhanahu wa Ta'ala punya maksud. Jadi Allah hendak menguji siapa yang berpihak kepada Nabi Musa dan siapa yang berpihak kepada Fir'aun. Maka jangan merasa aman ketika berpihak kepada penguasa zolim dan durhaka. Akan terkena azab seperti azab yang ditimpakan kepada Fir'aun dan tentaranya. Bapak Ibu, Allah abadikan itu untuk jadi pelajaran. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayatan wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Allah abadikan. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Sebenarnya Fir'aun itu nasihat yang paling faktual dari Allah untuk bisa dipahami para penguasa. Sehingga penguasa itu, pejabat itu jangan sampai bertabiat seperti tabiatnya Fir'aun.
Apalagi di Indonesia ini kan ada Kenaro kan, dan ken-ken yang lain itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian ternyata surat Yunus 92 ini betul-betul menyentuh hati nurani Pak Maurice Bucaille. Pak Maurice Bucaille ini beriman masuk Islam itu ketika membaca surat Yunus 92 ini sekaligus membaca muminya Fir'aun. Jadi I am a Muslim. Saya menjadi Muslim setelah saya mengkaji muminya Fir'aun. Ini orangnya sudah tua, masih ganteng. Jadi orangnya pinter, dapat hidayah, ganteng. Lah, yang keluar dari Islam itu biasanya sing wele-ele. Lek telo boleh itu bongkeng wisan, Pak. Jadi membeli kesesatan dengan hidayah. Tapi kalau ini menjual sesat untuk membeli hidayah, orangnya seperti ini. Kalau nanti ketemu di mana-mana siapa, Pak? Pak Maurice Bucaille, saya Jamal Azhar, Pak, itu. Diberitahu Pak Fatoni gitu. Salam saya kalau ketemu beliau nanti. Bapak Ibu ini luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada orang sombong, ada orang durhaka, namanya Thomas Andre. Thomas Andre ini perancang kapal Titanic, pernah sesumbar. Kapal ini tidak akan dapat tenggelam bahkan oleh Tuhan sekalipun. Coba. Kan jaluk ditapu entong itu. Menentang Tuhan. Coba. Nah, memang kapal itu hebat sekali Bapak Ibu. Kapal ini dibuat tahun 1909 hingga tahun 1911 oleh galangan kapal Holland and Wolff di Belfast. Titanic ini beratnya itu 52.310 ton, menjadi kapal penumpang terbesar di dunia, dapat mengangkut 2.224 penumpang. Yang difilmkan itu kan. Ya. Titanic pertama kali berlayar tahun ini. Nah, harga tiket kelas utama, kelas pertama di Titanic adalah sebesar 50.000 US atau setara 596 juta. Ya, setengah miliar. Itu tiket satu, tiket pertama. Ini galangan kapalnya. Ini orangnya, Pak Thomas Andre. Dia mengatakan kapal ini tidak dapat tenggelam bahkan oleh Tuhan sekalipun. Coba datang. Namun akhirnya Pak, kesombongannya itu langsung fadamarnaha tadmiro, dihancurkan oleh Allah dengan sehancur-hancurnya. Kapal itu kemudian nabrak bongkahan es, gunung es yang sudah diingatkan oleh sah bandar itu. Namun tetap ngotot karena merasa kapal ini nggak bisa tenggelam meskipun Tuhan yang menenggelamkan. Tuhan kurang ajar itu. Ini pantas ditapu entong orang kayak gitu. Gregetan sekali saya. Nah Bapak Ibu, tenggelam. Nah akhirnya korbannya tewas. Korban yang tewas mencapai 1.514, termasuk Thomas Andre tadi itu. Yang ngomong Tuhan pun nggak bisa menenggelamkan kapal ini. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini dalil yang bisa kita jadikan dasar. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa yafu an katsir. Dan segala sesuatu yang menimpa kalian berupa azab dan bala adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ini musibah itu sebagai teguran karena manusia melakukan kedurhakaan, kesombongan, maka harus taubatan nasuha. Kuncinya di situ. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, sekarang yang ketiga, ini sudah masuk surga. Sebagai azab yang disegerakan karena manusia zalim dan durhaka. Nah, ini kasusnya ada pada kaumnya Nabi Soleh. Kemudian mereka sembelih unta betina itu dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhan
Dan mereka berkata, wahai Soleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus Allah. Karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang berkelimpangan di tempat tinggal mereka. Jadi Bapak Ibu, kalau ada kezaliman dan kedurhakaan, azab Allah itu nggak usah nunggu nanti di akhirat. Di dunia ini azab itu sudah disegerakan. Bapak Ibu yang saya muliakan. Akibat azab merata itu karena kezaliman. Akibat apa? Akibatnya siapapun orang yang ada di sekitar turunnya azab itu terkena. Tidak hanya orang beriman, tapi tidak hanya orang yang zalim dan durhaka, orang beriman pun juga kena. Inilah surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Maka tidak ada solusi lain kecuali hentikan segala bentuk kezaliman. Nah, dari Abu Barkah berkata, Rasulullah bersabda, tidak ada dosa yang Allah segerakan hukuman bagi pelakunya di dunia serta menyimpan sebagian untuk di akhirat kecuali kezaliman dan memutuskan hubungan silaturahim. Itu azabnya segera. Tidak usah nanti nunggu dia. Nanti di akhirat masih ada celengannya itu. Tapi diincipkan dulu di dunia. Kalau taubat, ya insya Allah Allah akan ngampuni. Ambil contoh kasus Bapak Ibu. Kaum Nabi Nuh. Ini kan zalim dan durhaka. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Namun yang beriman hanya sekitar 80 orang. Kaumnya mendustakan dan memperolok-olok Nabi Nuh. Lalu Allah mendatangkan banjir yang besar, kemudian menenggelamkan mereka yang ingkar, termasuk anak dan istri Nabi Nuh sendiri. Gambarannya seperti ini. Jadi kapalnya Nabi Nuh ya dimasuki orang yang beriman sama binatang-binatang ketika banjir sudah mulai datang. Dan orang yang tenggelam pada meronta-ronta minta tolong kepada Nabi Nuh, termasuk anak dan istrinya. Kemudian ini terdampar di Jabal Jud. Nah, Bapak Ibu, kaum Nabi Lut yang terkenal ya kaum Sodomi itu. Ini ayatnya sekian banyak, gambarannya ini masih bisa ditemukan. Masih bisa ditemukan. Jadi kaum Sodom yang diazab Allah masih bisa dilihat bekasnya hingga saat ini sebagai pelajaran. Nah, maka kalau ada upaya untuk ya mengakui adanya organisasi LGBT, berarti mengundang azab sebagaimana azab Allah yang diturunkan kepada kaum Nabi Lut, namanya kaum Sodom. Nih, Bapak Ibu. Ya, jadi masih ditemukan. Allah abadikan memang. Ya, nanti baca ayat-ayat yang saya kemukakan. Nah, ini juga sama. Nah, kemudian kaum Sabah luar biasa. Dalam surat Sabah ayat 15 sampai 19, ya, jadi mereka diberi berbagai kenikmatan sampai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kadzalika jazainahum bima kafaru wal nujazil kafur. Ya, negeri Sabah itu negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pernah dipimpin seorang ratu namanya Balqis yang kemudian dinikahi Nabi Sulaiman alaihissalam itu. Nah, Bapak Ibu, negeri ini kan ya seperti gemah ripah, loh jinawi, toto tentrem kerto rajo, gak iso terusi. Ya. Nah, Bapak Ibu itu. Namun apa? Kadzalika jazainahum fa'aradu fa'arsalna alaihim sailarim. Aku datangkan banjir bandang yang dapat menenggelamkan seluruh kemakmuran negeri itu. Negeri yang tadinya subur makmur, baldatun thayyibah, menjadi negeri yang tandus. Allah menyatakan, zalika jazainahum bima kafaru wal nujazil kafur. Yang demikian itu disebabkan karena mereka kufur kepadaku. Dan Allah tidak akan menurunkan azab kecuali terhadap hambanya yang kufur. Gambaran negeri Sabah yang masih tersisa itu. Jadi mereka itu pandai membuat
rumah pahatan. Jadi gunung-gunung, bukit-bukit itu dipahat seperti ini. Sampai sekarang masih ada saksinya. Seperti ini, Bang. Taman bergantung, rumah-rumah di bukit-bukit itu. Sekarang jadi objek wisata ini. Jadi mereka pandai sekali memahat rumah. Seperti ini gambarannya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, azab pernah ini Pak, ini di Korea tahun 2009 ada tsunami yang sangat dahsyat sekali. Sayang suaranya nggak bisa. Memang nggak bisa karena Bapak Ibu, ini karena apa? Punya saya HDMI, di sini masih VGA, jadi suaranya nggak bisa langsung. Nah, akhirnya laptop saya juga nggak ngeluarin suara. Saya jelaskan aja. Jadi ini kasusnya pada tahun 2009 terjadi tsunami di Korea Selatan. Korea Selatan kebanyakan itu kan, nah, oleh Allah diazab dengan sangat seperti ini. Nanti bisa Bapak Ibu simpulkan. Akhirnya apa? Kita harus menjawab pertanyaan Allah. Fa'aina tadhabun. Kalau sudah mengalami situasi kayak gini mau lari kemana lagi? Kalau tidak kepada Allah. Silakan disaksikan. Ini tsunami. Ternyata kata pengamat, tsunami di Aceh jauh lebih dahsyat daripada tsunami yang ada di Korea. Di Aceh. Sayang bangsa kita tidak pandai mengabadikan peristiwa ini, diabadikan sama masyarakat Korea ini, dan kemudian dibuat film. Jadi potongan-potongan foto itu kemudian dibuat film. Nah, mohon maaf ini seperti tahun dulu ya, nonton film bisu namanya. Masih ingat nonton film bisu di lapangan itu ya. Kadang-kadang sponsor ABC, sponsor apa gitu ya, tidak apa-apa, yang penting lihat gambar aja, nanti kan bisa menyimpulkan. Masih ada waktu, jangan gelisah lihat jam terus, saya aja yang lihat jam ya. Bapak Ibu seperti ini. Ya, betapa paniknya manusia itu ketika menghadapi tsunami seperti ini. Ini baru tsunami, belum idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Baru luapan air laut yang menyiram bumi. Seperti itu tingginya air laut yang akan meluap ke daratan. Ini durasinya cuma 3 menit loh, jadi cukup waktu. Gedung-gedung bertingkat, hotel-hotel tenggelam semua. Ini Perdana Menteri yang sedang istirahat di hotel, sedang berjuang untuk menolong putrinya
acara di situ. Terjadilah tsunami. Ya semuanya habis ditelan oleh air. Ya, ini dalam kepanikan yang amat sangat, kehilangan ibu sama anak, ya. Sementara reruntuhan itu akan terjadi, kontainer runtuh. Nah, orang ya ini suasana panik yang melanda seluruh lapisan masyarakat ketika berusaha mencari keselamatan. Segala upaya dilakukan. Jadi air dengan listrik ya sangat berbahaya karena mengantarkan arus. Banyak yang tersengat aliran listrik, strom, banyak yang mati. Nah ini Perdana Menterinya masih berupaya untuk nolong putrinya di atas hotel berbintang dan bertingkat itu. Nah, putrinya sudah hampir jatuh. Jadi semua level kalau sudah azab Allah turun, ya tidak ada pilih-pilih. Nah di saat tsunami sudah reda,
ada evakuasi dari pihak pemerintah untuk menyelamatkan orang-orang yang menghuni hotel itu. Di atas hotel ada helikopter yang datang untuk menyelamatkan prioritas orang tua dan anak-anak. Prioritas orang tua dan anak-anak. Ternyata tsunami masih terus datang itu. Nah, jadi orang yang di atas hotel akan dievakuasi lewat helikopter, ternyata menyaksikan ya tsunami yang masih terus akan melanda daratan. Nah, ini akhirnya berebut untuk mendapat pertolongan lewat helikopter yang hadir untuk menyelamatkan para korban. Prioritas anak-anak dan orang tua. Maka anaknya Perdana Menteri diselamatkan sama ibunya. Ya, Bapak Ibu, jadi tinggal sedikit akan saya putus, saya potong aja. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat dari peristiwa tadi itu, azab Allah itu kalau sudah turun itu merata. Tidak hanya orang yang zolim, orang baik-baik pun juga kena. Sekarang yang keempat, musibah itu sunatullah. Allah itu tidak mungkin memberi musibah kepada malaikat. Allah tidak mungkin memberi musibah kepada iblis atau jin. Karena sudah jelas mereka. Yang diberi musibah itu manusia, terutama orang beriman untuk diuji imannya, untuk dikuatkan kesabarannya. Nah, bagi orang beriman, dia akan mengatakan, akan bersikap seperti ini. Kul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah orang-orang beriman harus bertawakal. Nah, maka Bapak Ibu, 3 tadi yang harus dilakukan yaitu usaha, doa dan tawakal. Nah, ini usaha. Jika kalian mendengar wabah melanda suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Dan jika kalian berada di daerah itu, janganlah kalian keluar untuk lari darinya. Nah, jadi peristiwa Ta'un itu seperti itu. Kemudian, di dalam Al-Quran, Allah sudah menyatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka solusinya, hasil akhirnya adalah ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Nah, maka Bapak Ibu, solusi yang harus kita lakukan adalah karena ini sunatullah, kita harus usaha. Tidak berhenti usaha tapi harus berdoa. Tidak berhenti berdoa tapi dilanjutkan dengan tawakal Allah. Keberhasilannya, hasil akhirnya mesti 2. Kalau berhasil syukur, kalau gagal sabar. Tidak ada kamu sombong ketika berhasil dan tidak ada kamu putus asa ketika mengalami kegagalan. Jadi ketika sudah usaha doa tawakal gagal, sabar. Nah, sabar ini
akan mendorong untuk muhasabah. Karena apa saya gagal? Dievaluasi. Nah, begitu ketemu, bangkit lagi. Bangkit lagi, ya usaha lagi. Kata Pak Hamka, wallahu yarhamuk, beliau mengatakan, orang itu kalau usaha doa tawakal gagal dan dia sabar, dia punya mental tupai. Sepandai-pandai tupai melompat, pasti jatuh. Tapi kan tidak ada tupai jatuh terus setruk begitu. Enggak ada. Tupai jatuh, lompat lagi kan. Beda tipis dengan tape. Begitu tape itu jatuh, maplek itu, ya penyet. Enggak bisa bangkit. Nah, jangan punya mental tape. Tapi milikilah mental tupai. Menghadapi kegagalan itu hal biasa. Kita muhasabah, bangkit lagi, usaha lagi, doa lagi, tawakal lagi. Nah, kemudian ini doanya. Ya, jadi Rasulullah membimbing kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wasail asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit kulit, gila, lepra, dan dari penyakit yang jelek lainnya. Saya kira ini Bapak Ibu, dan tambahan doa pagi petang ini juga bisa dibaca sebagai upaya kita untuk bisa berkontribusi terhadap ya penghentian COVID-19 ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kajian kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan diberi kekuatan oleh Allah untuk mengamalkan ilmu yang kita kaji pagi hari ini. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.